Om Swastiastu, selamat pagi saudara-saudara mahasiswa jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali yang mengikuti perkuliahan Matematika Terapan 2 semester genap tahun ajaran 2020. Astungkaro kita bisa bertemu lagi dalam video tutorial pembelajaran Matematika Terapan 2 yang membahas tentang turunan atau diferensial sebuah fungsi. Sebelumnya kita telah membahas beberapa turunan fungsi aljabar, trigonometri, dan implisit. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi. Baiklah, materi yang berkaitan dengan nilai ekstrim atau nilai harga maksimum dan sebuah fungsi saya akan share melalui media ini. Nah, inilah materinya, yaitu harga maksimum dan minimum sebuah fungsi atau sering juga disebut dengan harga ekstrim. Jadi harga ekstrim harga yang keterlaluan, terlalu besar dan terlalu tinggi, paling besar, paling kecil, atau harga maksimum dan minimum. Nah, di sini akan ada harga nilai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini. Sebuah fungsi fx adalah fungsi turun pada x sama dengan x0. Nah, bila posisinya seperti ini. Fx0 lebih besar daripada Fx0 min H dan lebih kecil daripada Fx0 plus H. Asal H ini lebih besar daripada 0. Kemudian sebuah fungsi Fx adalah fungsi turun pada X sama dengan X0 bila posisinya seperti ini. Nah, Fx0 ini lebih kecil daripada Fx0 min H dan lebih besar daripada Fx0 plus H. Dengan H ini selalu positif. Nah, jika Fx0 aksen lebih besar daripada 0 atau positif, maka Fx merupakan sebuah fungsi naik pada X sama dengan X0. Nah, karena apa? Fx0 aksen lebih besar daripada 0 atau positif, ini Fx0 aksen itu adalah gradien garis singgungnya. Berarti gradiennya positif, berarti condongan dia mempunyai kecondongan ke kanan. Demikian juga jika Fx0 aksen lebih kecil daripada 0, maka Fx merupakan sebuah fungsi turun pada X sama dengan X0. Nah, dan jika Fx0 aksen sama dengan 0, maka Fx merupakan sebuah fungsi yang tidak naik dan tidak turun pada X sama dengan X0. Ini disebut dengan stasioner pada titik X sama dengan X0. Jadi posisi daripada keadaan daripada grafik sebuah fungsi itu ada merupakan fungsi naik, ada merupakan fungsi turun, dan ada stasioner. Kapan dia merupakan fungsi naik dan kapan dia merupakan fungsi turun? Nah, ini syarat-syaratnya. Stasioner dan kapan dia stasioner. Jadi, apabila Fx0 aksen lebih besar daripada 0 atau positif, maka fungsi itu merupakan fungsi naik di X sama dengan X0. Jika Fx0 aksen lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka Fx merupakan fungsi turun pada X sama dengan X0. Dan kondisi lainnya, bila Fx0 aksen sama dengan 0, dia merupakan stasioner di X sama dengan 0. Titik X sama dengan X0. Tidak naik dan tidak turun. Nah, kita perhatikan sekarang grafiknya. Nah, ini kita lihat sebuah fungsi
Y sama dengan Fx. Nah, ya. Jadi kita lihat grafiknya itu ada lembah, ada bukit. Nah, itu ada lembah, ada bukit. Nah, perhatikan sekarang di sebuah titik A. Nah, ini dia ada merupakan naik, turun, dan tidak turun pada interval A sampai dengan B. Nah, perhatikan di titik A, di titik B, di titik C. Nah, kita sebut itu. Nah, bagaimana posisinya? Kita lihat. Nah, pada interval antara A sampai A1. Nah, ini gradiennya, ini gradien garis ini, garis singgungnya condongnya ke kanan, berarti gradiennya positif. Nah, di sini ya kecondongannya ke kiri, berarti gradiennya negatif. Nah, kalau negatif, nah berarti di sini F-Gaussian lebih besar daripada 0. Ya, di sini F-Gaussian lebih kecil daripada 0. Demikian juga di titik yang lainnya. Nah, ini stasionnya sejajar dengan sumbu X. Ya, sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu. Di sini juga sejajar dengan sumbu X. Di sini juga sejajar dengan sumbu X. Nah, berarti dia stasioner. Nah, demikian berarti F-Gaussian sama dengan 0 di titik A, di titik B, di titik C, titik D sama dengan titik. Nah, kita lihat sekarang nilai daripada X di A1, A2, A3, A4, dan A5 dari sebuah fungsi Fx ya adalah stasioner, yaitu stasioner. Karena Fx nolaksen sama dengan Fxn sama dengan 0 karena ini sejajar dengan sumbu X. Nah, di titik-titik ini, titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E ini disebut dengan titik B, titik kritis atau di titik stasionernya. Nah, jika Fx Y sama dengan Fx dapat diturunkan atau memiliki turunan pada interval ini, maka jika Fx mempunyai sebuah nilai maksimum ataupun nilai minimum pada X sama dengan X0, maka X0 ini lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada, maka ini adalah Fx sama dengan 0. Jadi ini titik-titik kritisnya di sini. Nah, di sini ada syarat untuk mengetahui maksimum dan minimum atau minimum, kita harus tahu titik kritisnya, yaitu Fx sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, harga maksimum dan minimum? Kita mempunyai dua metode, yaitu dengan metode tes turunan pertama dan tes turunan kedua. Nah, bagaimana dengan metode turunan pertama? Langkah-langkahnya kita pertama harus menentukan titik kritis, yaitu Fx sama dengan 0. Kalau kita dapatkan titik kritisnya, misalnya X sama dengan X0. Nah, itu pembuat 0 daripada Fx. Nah, setelah kita dapatkan X sama dengan X0 sebagai titik kritis, tentukan sekarang bilangan pada sebuah interval yang merupakan skala bilangan sehingga diperoleh penempatan harga kritis. Jadi kita membuat sebuah garis interval dengan garis bilangan sehingga kita tempatkan titik kritis yang kita dapatkan. Nah, setelah kita dapatkan intervalnya, tentukan sekarang tanda-tanda daripada Fx pada setiap interval. Apakah dia positif, apakah negatif. Nah, substitusikan sembarang X dengan X0. Ya. Setelah disubstitusikan X misalnya dengan X0, maka bila sekarang posisinya, kondisinya seperti ini. Setelah kita dapatkan titik-titik kritis pada interval ini, kita substitusi sekarang sembarang nilai X pada interval yang paling kita dapatkan. Fx mempunyai nilai maksimum sebesar Fx0 jika ya, ini Fx berubah tanda dari positif ke negatif. Jadi kapan dia mempunyai nilai maksimum sebesar Fx0? Apabila Fx berubah tanda dari positif ke negatif. Jadi grafiknya mulanya naik, kemudian stasioner, kemudian turun. Berarti itu posisinya
fungsi itu dikatakan mempunyai harga maksimum sebesar fx0. Nah, berikutnya, jika kondisinya seperti ini, setelah disubstitusi, fx mempunyai nilai minimum sebesar dengan fx0 jika fx aksen berubah tanda dari negatif ke positif. Jadi mulai grafiknya dari turun, kemudian naik. Jadi di titik itu dia mempunyai nilai minimum sebesar fx0. Nah, bila fx tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum pada titik x0, jika fx tidak berubah tanda, ya, dia tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum di titik x sama dengan x0 apabila dia tidak berubah tanda dari positif terus ke positif, dari negatif terus ke negatif. Nilai yang ditandakan namanya nanti nilai belok. Ya. Nilai belok. Jadi itu setelah kita diskusi nanti interval pada garis bilangan yang kita dapatkan. Pertama, apabila di titik x sama dengan x0, fx berubah tanda dari positif ke negatif, ya, fx mempunyai harga maksimum sebesar fx0. Kemudian apabila dia berubah tanda dari negatif ke positif, maka di x sama dengan x0 mempunyai harga minimum. Kemudian dia bila tidak berubah tanda, maka ya mempunyai harga belok atau tidak memiliki harga maksimum minimum, tapi yang dimiliki adalah harga belok. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan dengan menggunakan metode turunan kedua. Saya ulangi, dengan metode turunan pertama. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan metode turunan kedua, bagaimana caranya? Ya, tetap kita tentukan fx aksen sama dengan 0 ya sebagai titik kritis. Misalnya x sama dengan x0. Nah, setelah kita dapatkan titik kritis, kita dapatkan turunan kedua. Ya, turunan kedua. Kemudian untuk sebuah titik kritis yang kita dapatkan, misalnya x sama dengan x0 ini, apabila kondisinya seperti ini, nah, fx mempunyai nilai maksimum sebesar fx0 jika fx0 aksen lebih kecil daripada 0. Nah, perhatikan ini terbalik, ya. Kalau di harga maksimum apabila turunan keduanya berharga negatif. Nah, tentu mempunyai nilai minimum sebesar fx0 jika fx0 aksen lebih besar daripada 0 atau positif. Perhatikan baik-baik ini. Ini terbalik. Dia bila maksimum apabila fx0 aksen negatif. Memilih minimum apabila fx aksen lebih besar daripada 0 atau positif. Nah, tidak mempunyai maksimum minimum apabila fx aksen sama dengan 0 atau tak berhingga. Ini menghasilkan nilai belok. Jadi inilah dengan menggunakan metode turunan kedua. Jadi untuk mengetahui harga maksimum dan minimum sebuah fungsi itu ada dua metode, dengan metode turunan pertama, yang kedua dengan metode turunan kedua. Setelah Anda, yang mana Anda nanti akan ikuti, apakah metode turunan kedua, apakah metode turunan pertama, itu bisa. Nah, tergantung juga nanti bentuk fungsinya yang mana lebih mudah diselesaikan. Baiklah, untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang nilai maksimum dan minimum ini, saya berikan sebuah contoh. Nah, diketahui sebuah fungsi Y sama dengan sepertiga. Sepertiga X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat min 6X plus 8. Carilah. Pertama, titik-titik kritis. Apa itu titik kritis? Kemudian interval di mana Y merupakan fungsi naik dan di mana Y merupakan fungsi turun. Harga Y maksimum dan minimumnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tentu kita harus dari nomor A. Karena kita akan harus mengetahui. Nah, sekarang kita selesaikan dulu dengan metode turunan pertama. Bagaimana hasilnya? Nah, fungsi Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat min 6X plus 8. Nah, turunan titik-titik kritisnya atau titik stasioner yaitu Y aksen sama dengan 0.
kita cari Y-aksen sama dengan F(x)(n), berarti ini kita turunkan 1/3 kali 3 X kuadrat ditambah setengah kali 2 X pangkat 1 dikurangi 6. Ini. Nah, ini kita bisa faktorkan, yaitu X plus 3 kali X min 2. Nah, ini bentuk lain daripada F(x)(n), bisa ini dan bisa ini. Nah, Y-aksen sama dengan 0, kita dapatkan bahwa, nah, berarti ini sama dengan 0, berarti X plus 3 sama dengan 0, kita dapatkan X1 sama dengan min 3. X min 2 sama dengan 0, kita dapatkan X yang kedua sama dengan 2. Inilah titik-titik kritis yang kita dapatkan. Jadi X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Nah, sekarang kita plot pada garis bilangannya. Nah, X1 sama dengan min 3, maka Y1 sama dengan 43/2. Nanti masukkan di sini untuk X sama dengan min 3. Masukkan di sini. Sehingga kita dapatlah Y1, 43/2. Nah, kemudian untuk X2 sama dengan 2, juga masukkan nih, X ganti dengan 2, di sini dengan 2, di sini dengan 2. Didapat 2/3. Nah, ini cara mendapatkannya. Sehingga titik-titik kritisnya adalah min 3,43/2 dan 2,2/3. Nah, selidiki serta tanda-tanda Y-aksen pada interval X. Nah, ini Y-aksen kita ambil bentuk yang dalam bentuk faktor kali 2 bilangan, yaitu Y-aksen sama dengan X plus 3 tambah Y ditambah Y-aksen sama dengan X plus 3 kali X min 2. Nah, misalnya kita ambil sembarang harga X. Nah, tempatkan di sini. Ini X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Jadi dia terbelah menjadi 3 interval. Di sebelah kiri min 3, di sebelah kanan dari 2, dan antara X sama dengan min 3 dan sama dengan 2. Nah, kita selidiki sekarang pada X lebih kecil 3, misalnya di sini. Ini, min 4. Nah, kita masukkan ini, X sama dengan min 4 di sini harganya negatif-negatif. Jika yang menghasilkan harga positif. Nah, berikutnya kita ambil sekarang di antara ini. Berarti kita ambil X sama dengan 0. Dia berharga negatif di sini. Masukkan X sama dengan 0 di sini untuk mendapatkan tanda ini. X sama dengan 0 dimasukkan di sini, akan dapatlah perkalian tanda-tanda ini. Di sini berarti negatif. Nah, kemudian berikutnya. Nah, kita dapatkan, nah misalnya X sama dengan 3. Di sini di sebelah kanan daripada 2. Masukkan di sini. Jadi positif. Sehingga, nah, demikian tanda-tanda yang terdapat pada interval. Nah, sekarang di sebelah kiri daripada ini, X lebih kecil min 3. Nah, di sini ya, Y adalah fungsi naik, karena Y-aksen adalah positif. Nah, kemudian, nah, untuk X yang lebih besar daripada 2, juga Y-aksen positif merupakan fungsi naik. Berarti pada interval ini merupakan fungsi naik, pada interval X lebih kecil min 3 fungsi naik. Dan di sini merupakan fungsi turun. Nah, itu sudah kita jawab. Nah, sekarang kita selidiki. Y naik pada interval ini dan X lebih besar, lebih kecil min 3 dan X lebih besar 2. Sedangkan Y turun pada interval X lebih besar 3, min 3 dan lebih kecil 2. Nah, di sini kita jelas dapat melihatnya. Nah, sekarang di X sama dengan min 3, Y-aksen berubah tanda. Nah, di sini berubah tanda dari fungsi naik, melewati kritis, kemudian turun. Berarti ia mempunyai harga maksimum sebesar F min 3, yaitu besarnya adalah 43/2. Tadi bagaimana menghitungnya? Sudah saya masukkan tadi. Mana dapat 43/2. Nah, berikutnya, di X sama dengan 2. Sebelumnya fungsinya turun, kemudian sampai di sini naik. Ya. Sehingga ia mempunyai harga, jadi ia berubah dari negatif ke positif, sehingga di X sama dengan 2 memiliki harga minimum,
yang besarnya F2, yaitu dapat 2/3. Di mana dapat 2/3? Masukkan ke fungsi asalnya tadi, yaitu 1/3 kali 3/3 ditambah dan seterusnya, itu fungsi asalnya. Jadi kita sudah dapat jawab di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun, dan berapa harga maksimum dan berapa harga minimum, dengan menggunakan metode turunan pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan metode turunan kedua? Ya, dengan metode turunan kedua, tetap kita mendapatkan fungsi ini adalah titik-titik kritisnya terlebih dahulu, yaitu Y-aksen sama dengan 0. Ya, itu kita dapatkan titik kritisnya seperti tadi, yaitu titik kritisnya adalah di X sama dengan min 3 dan di X sama dengan 2. Nah, setelah itu tentu kita harus tahu stasioner apa namanya titik kritisnya, yaitu di X sama dengan min 3 dapat Y1 sama dengan 43/2. Di mana dapat itu tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan menggunakan masukkan pada fungsi asalnya, yaitu F min 3. Nah, untuk X sama dengan 2, dapat Y2, yaitu dapat 2/3. Ini nilai daripada F2. Nah, sekarang titik kritisnya kita dapatkan min 3,43/2 dan 2,2/3. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari turunan keduanya. Ya, turunan keduanya. Turunan kedua, F(x(n) adalah ini. X kuadrat ditambah X min 1. Nah, turunan keduanya, berarti ini diturunkan ke X, dapat F(x(n) double aksen sama dengan 2X plus 1. Nah, titik kritisnya tadi di min 3 dan 2. Di X sama dengan min 3, maka F double aksen 3. Nah, ini nilainya min 5 lebih kecil daripada 0. Itu negatif, artinya dia memiliki harga maksimum. Ya, harga maksimum. Jadi Y maksimumnya adalah F min 3 sama dengan 43/2. Nah, hitungnya tentu seperti tadi, masukkan ke fungsi asalnya. Ini nilai F min 3. Nah, berikutnya, nah ini cara ngitungnya. F min 3 dapat ini. Nah, kemudian di X sama dengan 2, maka F2 double aksen, nah, masukkan 2, jadi 5 lebih besar daripada 0. Berarti ya positif. Berarti artinya F mempunyai harga minimum sebesar F2, yaitu 2/3. Masukkan, nah ini sama dengan F2 sama dengan ini. Itu cara menghitungnya. Nah, jadi harga maksimum dan minimum itu dapat kita hitung dengan menggunakan dua metode, yaitu metode turunan pertama atau turunan kedua. Silakan Anda mau menggunakan yang mana? Metode turunan pertama atau menggunakan metode turunan kedua. Silakan. Nah, tergantung juga nanti bentuk fungsinya mana yang lebih praktis. Jangan ambil yang lebih sulit nanti. Ya. Nah, kemudian saya berikan sebuah contoh lagi yang mengenai penerapan daripada sebuah fungsi maksimum dan minimum. Nah, carilah ukuran kerucut lingkaran tegak dengan volume terkecil yang dapat dilingkupkan di sekeliling bola dengan jari-jari 20 cm. Jadi kita mempunyai bola yang berukuran jari-jarinya 20 cm. Kalau kita buat sebuah kerucut, berapakah ukuran kerucut yang terkecil? Nah, di sini yang terkecil, volume terkecil. Volume terkecil berarti volume paling kecil atau minimum. Ini katanya, ini paling kecil. Jadi inilah sebuah bola yang berjari-jari 20. Jadi di sini akan dibuatkan sebuah, kita coba-coba membuat sebuah kerucut yang dapat dilingkupkan di sekeliling bola ini dengan volume terkecil. Jadi yang kita rubah-rubah tentu apa? Yang kita rubah di sini adalah jari-jari dan jari-jarinya tetap, berarti tingginya yang berubah-ubah. Nah, jari-jari dan tinggi, misalkan X adalah jari-jari dan
dan T adalah tinggi dari kerucut tegak dengan volume minimum, yaitu sekarang yang dicari adalah volume minimum pada yang dapat dari sebuah kerucut yang dapat dilingkupkan pada bola ini. Nah, ini volume sebuah kerucut, yaitu rumusnya masih ingat. Tentu Anda harus ingat tentang ini. Anda seorang orang yang bergerak di dalam bidang teknik, jadi volume benda-benda yang berdimensi 3 itu harus diketahui, ya, terus sudah dihafal. V sama dengan volume kerucut ini. V sama dengan sepertiga V I kuadrat kali T. Nah, karena jari-jarinya sudah diketahui 20, maka yang harus berubah terhadap volume yang perlu dirubah-rubah adalah T, ya. Karena jari-jari bola ini tidak bisa dirubah. Jadi yang berubah nanti adalah jari-jari daripada kerucut ini dan tinggi daripada kerucut. Nah, kita buat ini bolanya. Nah, kita buat buah kerucut, coba. Itu. Jadi kerucut itu yang kita ukur dimensinya. Berapa volume dengan volume yang paling kecil. Jadi pas, berarti tidak longgar, ya, tidak longgar, dan bolanya bisa dilingkup pada sekeliling bola. Nah, itu tingginya akan kita ubah-ubah menurut volume. Nah, itu jari-jari bola, jari-jari dasar kerucut adalah X, kemudian ini tingginya adalah T. Nah, ini jari-jari bola. Nah, ini adalah Y, jadi nah ini X sudah diketahui 20, ini adalah Y, berarti jarak antara AB berapa? Nah, ini. Nah, kenapa ini? Ya, tentu karena segitiga ADE yang tegak lurus di E ini adalah segitiga siku. Kalau ini 20, ini Y, maka ini dapat dihitung dengan menggunakan Pitagoras. Ya. Nah, sekarang Anda perhatikan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku A, B, C sebangun dengan segitiga siku-siku A, E, D. Nah, di sini siku-sikunya. Nah, sehingga di sini yang berlaku hubungan ya X per 20 sama dengan, nah, ini tingginya AB adalah Y ditambah 20. Y ditambah 20 berbanding, ini miring, akar Y kuadrat min 20 kuadrat. Ini harus karena bisa buat perbandingan yang benar seperti ini, menggunakan konsep segitiga sebangun. Ya, menggunakan segitiga sebangun. Sehingga dengan menyederhanakan ini, menyelesaikan persamaan ini, kita dapatkan I kuadrat sama dengan 2/400. Kedua ruas dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan. Kita dapatkan ini 400 kali Y plus 20Y kuadrat per Y min kuadrat min 400. Nah, ini bisa dirubah menjadi Y min 20 kali Y plus 20. Sehingga Y plus 20-nya yang di sini bisa dimudahkan satu. Sehingga tinggal 400 kali Y plus 20 per Y min 20. Nah, sehingga substitusi di sini menjadi volumenya sama dengan sepertiga V R kuadrat T ditambah sepertiga. Nah, karena R jari-jari daripada kerucut itu adalah X, kan menjadi sepertiga X kuadrat. Sedangkan T-nya adalah 20 ditambah nih, Y ditambah 20. Nah, inilah yang berubah menurut P yang berubah. Jadi Y akan dirubah-rubah, ini tinggi ini akan dirubah-rubah. Jadi perubahan itu menggunakan konsep diferensial atau turunan. Nah, bentuk sederhananya adalah ini. Nah, jadi yang kita hitung sekarang adalah dP per dy. Jadi P berubah terhadap Y. Nah, ini menggunakan rumus U kali V. Nah, menggunakan penurunan hasil bagi dua fungsi, ya. Enggak didapatkan ini. dV per dy sama dengan 400V kali Y plus 20 kali Y min 20. Per 3 kali
Y min 20 kuadrat. Nah, syaratnya harus syarat kritisnya sama dengan 0, dy per dx sama dengan 0. Di sini dy per dv per dy sama dengan 0. Ya. Di sini dp per dy sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan, nah, yang sama dengan 0 kan ini. Ini tidak mungkin 0, ini tidak boleh 0, yaitu y plus 20 kali y min 20. Didapat y sama dengan 60. Y min sama dengan min 20 tidak memenuhi karena ini bukan suatu ukuran dimensi panjang. Sehingga didapatlah y sama dengan 20. D di ini sebenarnya dy per dx ini adalah dv per dy. dp per dy sama dengan 0. Nah, sehingga tinggi kerucut kita dapatkan T sama dengan 60 ditambah 20. Yaitu 80. Sedangkan jari-jarinya, ya kita masukkan jari-jarinya. Berapa jari-jarinya? Jari kerucut itu kita masukkan dengan dapatkan Y, nih. X kuadrat sama dengan ini, masukkan di sini. Sehingga didapatlah jari-jarinya adalah 20 akar 2. Jadi ukuran kerucut yang mempunyai volume minimum yang dapat dilingkupkan pada bola ini adalah tingginya 80, sedangkan jari-jarinya 20 akar 2 cm. Nah, demikian dapat saya sampaikan beberapa contoh penerapan daripada maksimum dan minimum, dan bagaimana menyelesaikan mendapatkan harga maksimum dan minimum sebuah fungsi. Mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan tadi, dengan beberapa pembahasan beberapa contoh soal tadi, pemahaman Anda dalam menghitung, dalam mempelajari maksimum dan minimum atau harga ekstrim dari sebuah fungsi dapat ditingkatkan, dan Anda bisa menggunakan untuk memecahkan beberapa persoalan dalam mata kuliah yang sedang Anda ikuti, yaitu sama dalam teknik. Nah, sekarang untuk itu kerja latihan ini, ya, ada 2 buah soal. Silakan Anda kerjakan. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya tadi Anda dapat mengerjakannya dengan baik dan pemahaman Anda dapat ditingkatkan. Untuk kali ini kita akhiri dulu sampai di sini dan selamat pagi. Baiklah, kali ini kita akhiri, selamat pagi. Baiklah, untuk kali ini kita akhiri sampai di sini perkuliahan kita yang tentang membahas nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi Anda dapat pahami dan Anda dapat gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keteknikan yang Anda sedang tekuni pada saat ini. Selamat pagi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada video tutorial berikutnya.